Mari kita tarik kopling dan pelintir gasnya. Tipis-tipis saja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Jurnal Bapak-Bapak edisi Terjal Series. Telusur jalur Jawa Selatan. Kali ini kita lanjutkan terjal kembali start dari kota Bandung. Kita start dari Bandung sehabis subuh. Sampai di Cilenyi, ambil ke kanan arah ke Garut atau Tasik via Rancaike. Lalu belok ke kiri ke arah Rancaike, Garut atau Tasik. Dari sini kita tinggal ikutin jalan saja lurus ke timur. Hati-hati ketika melalui turunan nagrek, di sini jalan mulai berkelok dan menurun. Alhamdulillah pagi ini cuaca sangat cerah, kita bisa melihat matahari baru terbit di balik selimut kabut. Terlihat pegunungan Galunggung menyambut di depan. Nah, sebagai informasi, mulai dari Nagrek, baru Berlimbangan, Malangbong hingga Ciawi, jalannya tak hanya berkelok-kelok dan naik turun, namun juga banyak sekali lalu lalang truk muatan berat di sini. Jadi, teman-teman harap waspada dan hati-hati. Perhatikan tiap tikungan serta waspada dari arah depan maupun belakang. Tidak perlu memaksakan mendahului. Jalan Nagrek sendiri dikenal sebagai jalur utama selatan Jawa Barat yang menghubungkan Bandung ke Garut, Tasikmalaya, dan sebagainya. Jalur ini merupakan salah satu akses jalan nasional atau jalur ekonomi. Oleh karena itu, banyak truk muatan berat khususnya regional area trayek Pulau Jawa Selatan lebih banyak melewati jalur ini. Oleh sebab itu, ditambah topografi jalan yang ekstrim, tak jarang sering terjadi kecelakaan. Meski demikian, jalur ini tetap menyajikan keindahan tersendiri, apalagi ketika kita melintas di waktu yang tepat seperti ini. Jika ingin menikmati suasana jalur ini, baiknya melintas saat weekdays kisaran pukul 5-8 pagi, di mana jalan belum padat. Sebagai tips tambahan, hindari jam pasar tradisional aktif, biasanya di pagi hari atau sore hari, utamanya di Limbangan dan Balubur. Kemudian gunakan Google Maps atau Waze untuk memantau real-time traffic. Kadang kepadatan berubah karena truk mogok atau pasar tumpah. Kemudian isi bensin di Nagrek atau Limbangan, sebab SPBU besar terakhir sebelum masuk daerah perbukitan Malangbong. Jika hujan deras, waspadai tikungan licin di sekitar tanjakan Nagrek dan Malangbong Ciawi. Memasuki wilayah Ciamis, tepatnya di perempatan Cihaur BOT, kita lurus saja ke arah kota Ciamis. Kota Ciamis sering disebut kota manis karena arti dari nama Ciamis serta keindahan alam dan keramahan masyarakatnya. Kabupaten Ciamis pernah meraih juara 2 dalam ajang Smiling West Java Muslim Friendly Tourism Award 2024 sebagai bukti komitmen dalam pengembangan pariwisata yang ramah pihak Muslim. Beberapa tempat menarik untuk dikunjungi di daerah Ciamis, di antara lain Wana Wisata Grand Sayangka, kemudian ada Kampung Kuta, Kampung Seribu Pantangan yang mempunyai keunikan budaya dan panorama alam. Selain itu, Ciamis memiliki alun-alun yang megah dan ciamik, apalagi saat di malam hari. Nextnya mungkin kota manis ini menarik untuk dieksplorasi. Oke, sampai di ring road utara kota Banjar, langsung ke arah timur arah Majenang. Sepanjang jalan dari Majenang, Genteng hingga Blumbang yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas, kita kembali disuguhkan dengan jalanan naik turun dan berliku-liku di tengah hutan. Pastikan sebelum memasuki jalan ini kondisi tangki bensin masih cukup. Selain itu, pastikan kondisi ban dan utamanya rem depan dan belakang dalam kondisi bagus serta tidak terlampau panas. Utamanya bagi teman-teman yang melakukan perjalanan memakai motor matic. Untuk perjalanan malam hari, harap hati-hati, sebab di daerah sini lampu penerangan masih sangat terbatas, namun kondisi jalan dan marka masih bagus. Kita sampai di Golden Water City, Banyumas maksudnya ya, tepatnya di perempatan Wangun, dan dari sini kita lurus saja ke timur arah ke Bumian.
Masih di Banyumas, ikuti arah ke Yogyakarta atau Kebumen. Setelah perempatan Jalan Raya Buntu, lebih tepatnya lagi setelah Rumah Sakit Medika Lestari yang ada di sisi kiri jalan, saya belok ke kanan lewat Jalan Bayangkara, melalui jalan desa ke arah Binangun. Sampai sini kita belok sedikit ke kanan arah Gatot Subroto, lalu habis itu langsung belok ke kiri melalui Jalan Koroya Binangun. Jalur ini saya ambil karena rute termudah untuk melintasi Jalan Diponegoro yang merupakan jalan terusan ke arah jalur Dendles serta jalur pantai selatan Jawa. Nah, dari sini kita terus lurus saja ke arah selatan sampai mentok. Oke, kita sampai di ujung Jalan Binangun. Di depan adalah Jalan Diponegoro, kiri ke arah Yogyakarta atau Kebumen Selatan, lurus adalah gerbang Pantai Udara Payung, ke kanan ke arah Cilacap. Nah, di sini kita ambil jalur ke kiri. Bisa dibilang mungkin Jalan Diponegoro ini termasuk rangkaian jalan jalur pantai selatan Jawa ya, sebab lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai. Jadi di sini teman-teman bisa kerasa aroma angin pantainya kuat sekali. Jalur ini sangatlah lebar, lurus, marka jelas, fasilitas pun cukup lengkap. SPBU juga tersedia. Dan yang terpenting jarang banget dilalui truk-truk muatan. Namun tetap hati-hati, tidak perlu kebut-kebutan di sini, tetap hormati sesama pengguna jalan, terutama aktivitas warga sekitar jalur ini. Oke, di depan adalah perempatan daerah Pasar Jetis. Nah, dari sini kita belok ke kanan ke arah Jogja. Di depan adalah gerbang ke Pantai Jetis, Pantai Cemara Sewu, dan beberapa pantai lainnya, serta pasar ikan dan beberapa resto seafood terkenal dan rekomendasi ada di sana. Kita semakin dekat dengan pesisir pantai selatan ya. Di depan adalah jembatan Muara Tugu Selamat Datang di Kabupaten Cilacap ke daerah Ayah Karangbolong. Di muara ini banyak kapal nelayan bersandar karena letaknya dekat dengan tempat pelelangan ikan Logending wilayah Kebumen. Oleh sebab itu, hasil tangkapan terkenal lebih segar, serta banyak resto seafood rekomen dengan cita rasa tinggi dan harga bersaing di daerah sini. Nah, di sini kita ambil ke arah Kebumen, Karangbolong, Pantai Menganti. Memasuki kawasan Kecamatan Ayah, bukan bapak saya ya. Wilayah Kebumen, Kecamatan Ayah memiliki banyak sekali destinasi wisata, utamanya wisata pantai yang sangat indah, seperti Pantai Logending, Pedalen, Menganti, dan masih banyak lagi lainnya. Dan rasanya nggak akan cukup dijelajahi dalam satu hari saja, dan masuk dalam wishlist saya ke depannya. Kembali ke aspal, di sini jalurnya mulai menyempit, menanjak, dan berkelok. Tapi sepanjang jalan sangat syahdu berkat kombinasi hutan perbukitan, muara, serta deretan pantai di balik rindangnya mangrove. Di depan sebelah kanan adalah wisata Pantai Logending atau biasa dikenal Pantai Ayah, yang merupakan wisata pantai yang cukup tua di sini. Dari sini jalan mulai berkelok dan menanjak. Meski berkelok dan menanjak, namun jalan di sini sangat mulus. Marka pun sangat jelas ya. Pun dengan pagar pengaman di sisi pinggir jalan agar mengantisipasi pengendara tidak terperosok di tebing atau jurang. Juga rambu-rambu yang lengkap. Tiap sudut kelok di jalur ini tak hanya menyajikan pemandangan yang sangat indah, namun juga kebersihan lingkungannya yang bisa saya katakan termasuk yang terbaik. Sangat jarang sekali atau bahkan belum ketemu bungkus plastik minuman yang penyet di pinggir jalan. Bahkan sampai ke pelosok pemukiman desanya pun tampak bersih. Patut dicontoh hal baik ini, khususnya daerah dengan potensi wisata alam di Indonesia. Semoga kita semua bisa sama-sama menjaga dan dihindarkan segala bentuk kezaliman terhadap lingkungan dan alam tempat tinggal kita ya. Amin. Balik lagi ke aspal. Oke, kita sudah memasuki pemukiman desa. Di sini jalannya masih berkelok dan tetap menanjak. Saya lebih sering menggunakan gigi 2 dan 3 di sini. Di depan sebelah kanan sepertinya adalah jalan menuju Pantai Pedalen yang juga searah dengan pangkalan TNI AL. Karena tujuan saya ke arah Jogja, saya lanjutkan perjalanan mengikuti jalan besar. Tetap hati-hati sebab tak hanya tanjakan yang ekstrim, belokannya pun tak kalah ekstrim. Terkadang kita temui juga belokan sampai 180 derajat seperti ini sambil menanjak.
pastikan manajemen keseimbangan teman-teman di sini bagus. Semakin menanjak, rasanya pemandangan pesisir hamparan pantai di sisi kanan mulai menggoda saya. Kebetulan ada sudut view yang bagus dekat pintu masuk Mezzo Beach Club. Di sini saya berhenti sebentar mendinginkan mesin yang terus meraung saat menanjak tadi, sambil menikmati view hamparan pantai yang tampak jauh di sana. Setelah puas dan dirasa mesin motor cukup untuk istirahat, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Tetap masih dengan tanjakannya dan masih setia dengan gear 2 dan 3 saja. Oke, di ujung tikungan di depan belok ke kanan adalah jalur ke arah Pantai Menganti. Kita tetap ambil jalur utama ke kiri ke arah Karangbolong ya. Sebagai informasi, Pantai Menganti adalah salah satu destinasi pantai yang recommended yang wajib teman-teman singgahi di daerah ini. Nantikan video review Pantai Menganti secara terpisah ya. Setelah pertigaan Pantai Menganti, jalanan tampak mulai menukik tajam. Nah, cek kembali kendali rem, pastikan berfungsi dengan baik. Waspada juga apabila dalam kondisi hujan ketika melintas di sini. Beberapa pantai yang pernah saya kunjungi di daerah ini adalah Pantai Ayah atau Legending dan Pantai Menganti. Pantai Ayah, seingat saya dulu pernah pas masih kecil. Sementara Pantai Menganti beberapa minggu lalu ke sana bersama keluarga dan sangat rekomen. Setelah bingung memilih pantai mana yang ingin saya kunjungi, akhirnya saya memilih ke Pantai Karangbolong karena belum pernah ke sini. Untuk tiket masuk, kita cuma dikenakan tarif sebesar Rp5.000. Akses jalan masuk ke Pantai Karangbolong sudah cukup bagus dan terlihat juga kawasan wisata ini masih dalam tahap pengembangan. Tampak terlihat sepertinya ada proyek pembukaan akses jalan baru di sebelah kiri. Di ujung jalan kita langsung disambut oleh pemandangan pantai. Kita eksplor tipis-tipis dulu ya. Sedikit informasi, Pantai Karangbolong terletak di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jarak sekitar 35-40 km dari pusat kota Kebumen. Waktu tempuh kira-kira 50 menit tergantung kondisi jalan. Jam operasional harian biasanya dari pukul 7 sampai sekitar pukul 6 sore. Saya pun penasaran dengan area ujung di pojokan itu. Nah, di depan tampak ada tugu nama Pantai Karangbolong serta Gua Karang yang tentu saja bolong. Pantai Karangbolong agak kotor, iya masih kotor lah ya. Cuma di sini tuh airnya agak keruh. Karena hari semakin siang, saya pun lanjut mengeksplor bagian lain dari wisata ini. Oh iya. Oh ambil kanan. Oh, oh iya. Sagara, yuk Karangbolong. Coba di sini ya. Selain Pantai Karangbolong, ada juga warna wisata serta hotel Sagara View Karangbolong. Letaknya persis di samping kanan sebelum masuk area Pantai Karangbolong. Di sini kita dikenakan tarif sebesar Rp20.000. Lumayan untuk harga tiket masuknya ya. Namun apakah sebanding dengan view pemandangannya? Kita gas dulu saja. Parkir dulu. Yes, kita ada di Sagara.
bagus banget. Keren banget. Dan ya, view-nya bagus banget. Sagara View Karangbolong dahulu dikenal sebagai wisata alam Bukit Hut, masuk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya BKPH Gombong Selatan, dengan kerjasama antara Perhutani, PT Wahyu Putra Sejati, dan masyarakat Desa Hutan LMDH Wana Lestari. Sagara View menawarkan pemandangan laut lepas dan pantai Karangbolong dari puncak bukit yang menyatu dengan tebing dan suasana hutan. Selain itu ada wahana dan hiburan. Tersedia juga glamping dan villa atau cottage dengan view laut langsung dari kamar atau balkon. Warung makan, kafe, resto, musola, toilet, area parkir yang luas, gazebo, tempat duduk untuk bersantai, spot istirahat. Ini rekomendasi banget. Bersih. Terus jalan pertama. Tempat ini sangat saya rekomendasikan terutama bagi teman-teman yang berniat mengajak liburan anggota keluarga. Selain itu, tempatnya juga sangat bersih serta orangnya ramah-ramah semua. Ada banyak sekali akses spot tersembunyi di sini yang membuat saya penasaran. Namun karena hari sudah terlampau siang, saya pun harus melanjutkan perjalanan. Mungkin lain kali wajib eksplor semua daerah ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Sagara View, akses masuknya dari sini ya. Tadi kita datang dari sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah Pantai Karangbolong. Jadi sebelum masuk ke area Pantai Karangbolong, letak pintu masuk Sagara View ada di sebelah kanan. Nantikan lanjutan terjal telusur jalur Jawa Selatan berikutnya hanya di jurnal Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.